Oke, selamat datang di Unlock with me, Billy Boon. Dan nggak pakai panjang-panjang lebar, yang akan berbagi pada hari ini seorang atlet dulunya, pencak silat, kemudian nyoba-nyoba main film, ya, tau-taunya langsung jadi pemeran aktris terbaik. So, without any further ado, please welcome Prisia Nasution. Oke, saya sebenarnya juga nggak tahu sih di sini mau ngapain nih. Sekarang saya mau ngajak semuanya untuk ketawa bersama. Boleh? Boleh. Pemanasannya. Di sini ada ketawa bareng ODGJ. Ada yang tahu nggak ODGJ itu apa? Orang dengan gangguan jiwa, betul. Ada 3 aja bunyinya dari 1000 audiens di sini ya. Gimana, kan banyak sekali yang nanya, kalau misalnya kita ketemu mereka, kita harus ngapain aja sih gitu. Stigmanya kan masih sangat, apakah mereka menyerang, apakah mereka menyeramkan, apa segala macam. Ternyata enggak, mereka tuh sama kayak kita dan bisa diajak ketawa bareng juga gitu. Bukan kita mentertawakan mereka atau mereka mentertawakan kita, tapi kita ketawa bareng. Caranya kita nggak usah takut gitu, karena mereka tuh nggak ada sama sekali mau nyerang, mau apa gitu. Selama ini mereka menyerang, itu mungkin karena di jalan itu banyak yang mau nyerang mereka gitu. Jadi mereka self defense gitu, ke cover. Tapi sementara kalau misalnya enggak ya sama kayak kita. Kalau kita diserang pasti kan kita nyerang balik gitu. Kalau enggak ya enggak. Jadi mereka tidak menyeramkan, jadi jangan takut. Yang kedua, hargai mereka, sama aja kayak kita juga menghargai teman kita menghargai orang tua kita, sama aja sebenarnya. Ngobrol seperti biasa gitu. Jadi walaupun mungkin reality mereka berbeda gitu. Ada satu yang mungkin dia itu adalah komandan Korem gitu, ngakunya. Tapi kita ngobrol aja, kadang-kadang kita juga punya halusinasi kita sendiri apa segala macam. Ngobrol aja, ngobrol biasa sama mereka. Ketawa bareng. Nah, terakhir di sini kenapa kita ketawa bareng? Karena banyak sekali pertanyaan yang, Kak, kalau ketemu mereka, kalau kita ketawain mereka gimana ya gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, apa yang salah dengan ketawa bersama gitu. Mereka pasti punya realitanya mereka sendiri, kita juga punya realita kita sendiri. Ketika dua realita ini bersatu, pasti akan ketawa. Jadi ketawa bareng itu seru banget deh, enak banget gitu. Apalagi ketika kita ketawa bareng mereka tuh, kita nggak akan dijudge sama mereka gitu. Kayak, ih kok ketawa sendiri, gila ya gitu kan kadang-kadang. Jadi kita nggak akan ngerasa gila-gilain orang gitu. Dan kita juga nggak begitu ke mereka, karena realita kita aja yang beda. Jumlah ODGJ berat di Indonesia. Tahun 2013, ini yang berat ya, ada 400.000. Ini manusia semua loh ya. Ini bukan makhluk halus atau apapun gitu. Karena mereka nih agak-agak mau dibantu tapi kayaknya nggak perlu ya. Mungkin udah ada bantuan gitu. Dianggap nggak kelihatan tapi mereka kelihatan. Mereka manusia juga yang perlu makan, perlu hidup, perlu tempat tinggal kayak kita semua. Jumlahnya adalah 400.000. Lalu tahun 2018 melonjak ke 500.000. Jadi kecenderungannya itu semakin banyak, bukan semakin menurun. Dan di sini ada data dari Riskesdas, 2013 meningkat 1,7% dan 2018 sampai dengan 7%. Gak cuma di Jakarta, kalau kita lihat di semua tempat itu banyak. Dan Sulawesi itu tempat yang salah satu yang paling banyak. Kita nggak tahu kan, kirain cuma di ibu kota aja gitu. Padahal di daerah-daerah juga banyak. Dari segitu banyak data yang kita dapatkan, ada cuman 94 panti dan rumah sakit jiwa. Apa nampung 500.000 gitu. Nah, apa bedanya panti dengan rumah sakit jiwa? Rumah sakit jiwa itu misalnya kita punya saudara mengalami gangguan jiwa, kita taruh ke rumah sakit jiwa sama dengan ke rumah sakit lain gitu. Jadi kita danain obat-obatannya, tempat tinggalnya, ada pusat rehabilitasi segala macam. Tapi kan itu mahal ya, itu very costly. Nah, sementara panti ini tuh nggak ada dana ya. Kalau misalnya ada yang mau bantu silahkan, kalau nggak ya mereka cari dana sendiri gitu. Biasanya juga pemilik panti itu bukan orang yang berkecukupan lebih juga gitu. Jadi mereka tuh sangat miris. Dan totalnya yaitu 94 itu kombinasi adalah panti dan rumah sakit jiwa. Jadi sangat minim sekali fasilitas untuk yang gangguan jiwa.
Tadi 500.000 itu adalah jumlah dari Berat. berat. ODGJ berat. Total ODGJ, ada yang tahu nggak? Total ODGJ itu gini, gangguan jiwa berat itu yang mungkin udah putus sama sekali nggak bisa diajak interaksi. Orang dengan gangguan jiwa aja mungkin kadang-kadang nyambung, kadang-kadang enggak. Totalnya adalah 14 juta jiwa. Di sini kita semua tuh mungkin nggak tahu, mungkin dari kita, dari teman kita ada yang mengalami kayaknya dia agak gangguan jiwa deh gitu. Pasti ada, pasti ada. Contoh yang paling besar, Billy Boon, pasti dia gangguan jiwa. Kalau nggak dia nggak akan berdiri di sini, dia nggak akan bikin inovasi-inovasi baru gitu. Nah jadi sebenarnya gangguan jiwa itu bukan masalah yang harus ditakuti, kita malah harus aware. Sebenarnya kesehatan jiwa kita itu juga seperti apa sih gitu. Jadi kalau ada yang teman kita kecenderungan gangguan jiwa, deketin aja, temenin gitu. Malah ajak mungkin ke psikiater, ajak mungkin ke psikolog gitu. Kalau enggak ya bikin komunitas, ditemenin aja. Kalau enggak karena makin dipepet terus dia pasti makin stres dan dia makin depresi, akhirnya bisa jadi ke gangguan jiwa berat. Itu nggak cuma teman-teman, bisa jadi kita sendiri gitu. Siapa yang sering ini deh sedih karena putus pacarnya, ya kan? Banyak nih pasti di sini nih. Terus juga mereka pasti lama-lama mengurung diri, nggak tahu mau ngapain, apa segala macam. Nah itu tuh bisa lead tuh gangguan jiwa berat. Setiap saya datang ke panti, mayoritas perempuan yang di dalam situ itu pasti masalahnya adalah putus cinta nih perempuan-perempuan ya. Jadi laki-laki semuanya jangan bikin cewek-cewek jadi ODGJ, oke? Oke, lanjut. Nah, ya akhirnya saya membuat yayasan namanya Kopi Panas Foundation. Kenapa kopi panas? Ya kita sambil ngopi-ngopi, biasanya tuh ngomongin soal hal-hal yang apa ya gitu. Akhirnya salah satunya adalah kita mau bantu ODGJ. Salah satu aplikasinya kita adalah Happy Sharing. Happy Sharing itu kita sebulan sekali pasti kita datang ke panti-panti ODGJ yang sebenarnya nggak kedetek. Jadi Happy Sharing itu kita selain interaksi, kita bisa ketawa bareng sama mereka, kita juga bisa ngelepas stres kita gitu. Dan interaksi sama mereka juga bisa ngedata panti-panti adanya di mana aja. Dan ada satu program juga namanya Wujudkan Rumah Harapan. Ini adalah kondisi yang di atas ya. Yang di atas itu adalah kondisi panti-panti pada umumnya. Karena mereka nggak ada dana, jadi ya udah tempat tidurnya kayak gitu, kurang layak lah apa segala macam. Akhirnya kita ngumpulin dana untuk beberapa panti yang ya insya Allah kita bisa bantu bangun juga lebih banyak lebih baik. Di bawah ada progresnya seperti apa dan ini tempat tinggalnya. Oke, saya perkenalkan lagi. Saya selaku founder dari Kopi Panas Foundation. Kita bergerak di environment, animal, dan human. Nah, salah satunya yang kita jalanin dulu adalah di human. Adalah ODGJ dulu gitu, nantinya akan maju kemana-kemana. Intinya untuk bring all the awareness up gitu. Stigma-stigma paling nggak putus dulu. Kenapa mau cakup semuanya juga? Karena di animal sama environment, kita tuh nggak mau jelek-jelekin, jahat-jahatin orang gitu. Maksudnya kayak, misalnya bumi udah mau hancur, nih penjahatnya adalah manusia, pasti gitu kan. Tapi siapa yang bisa betulin bumi? Ya manusia juga gitu. Jadi yayasan ini kita mau rangkul semuanya. Pertama kita di human dulu, rasa humannya udah naik, baru kita pelan-pelan kita bantuin masalah yang lain. Jadi kalau misalnya mau ikut kontribusi juga, kita bisa ikut jadi volunteer. Volunteernya ada di KPF Friends, nanti bisa buka di websitenya ada. Kan banyak yang nanya kriteria volunteer tuh apa sih? Siapapun bisa jadi volunteer. Selama kalian punya energi, kalian punya waktu, itu udah cukup banget jadi volunteer. Bisa jadi kayak, Kak aku cuma bisa ngetik, oh itu bisa ngebantu banget gitu. Kak aku cuma bisa sedikit-sedikit ilmu kalian itu pasti bisa bermanfaat. Bantu sosialisasi. Sosialisasi ini sebarkan berita tentang ODGJ gitu. Nanti kapan deh kalau misalnya aku ada happy sharing lagi, kalau ada yang mau ikut boleh daftar di volunteer, kita ikut sama-sama bagi-bagi. Sebarkan berita tuh juga kalau misalnya kalian tahu deh di sekitar kalian tuh ada panti-panti ODGJ atau apa, hubungin kita juga karena kita butuh data itu juga semuanya untuk cari tahu kemana. Donasi standar, kalau ada yang mau berbagi 20.000 perak juga nggak apa-apa, itu sangat ngebantu mereka juga. Dan kita juga ada merchandise bisa dicek. Jadi cara ngebantunya begitu. Terima kasih semuanya.
pada ilfil loh semua loh. Udah cepat apa? Bukan aku yang buat, sumpah ya, bukan aku yang buat. Ini bukan mereka dia yang buat. buat. Ngapain sih capek-capek ngurusin kayak beginian gitu? Kan jadi pemain film sukses. Main pertama kali langsung dapat piala. Oke, ya thank you so much. Tadi udah ngasih data-datanya banyak banget. Pengen nanya mengenai Kopi Panas Foundation. Ya, mungkin banyak yang belum tahu juga. Ini Kopi Panas, kenapa namanya Kopi Panas sih? Sebenarnya awalnya itu dari dulu kan emang I like to volunteer here and there gitu, tapi nggak pernah. Siapa yang bilang I like to volunteer here and there? Siapa maksudnya? Gue Oh, tuh oke, dari oke, dulu oke. suka volunteering, tapi nggak berbadan lah gitu. Intinya tuh kayak udah siapa aja yang butuh bantuan, I'll help gitu. Nah tiba-tiba ada beberapa fansku lah gitu. Malu-malu banget mau bilang penggemar gitu ya? Yang mereka terinspirasi gitu. Terus awalnya Oke. tuh kayak, Kak boleh nggak kita galang dana atas nama kakak gitu. Awalnya kan kayak apaan sih, ya terserah ya urusan-urusan lo gitu kan. Terus kadang-kadang, Kak kita meet and greet dong. Terus ngapain kalau cuma duduk-duduk makan doang gitu. Iya. Terus gitu. Akhirnya mereka coba galang dana, akhirnya dapet. Terus habis itu disumbangin bener apa segala, wait, kok ini serius ya? Dicoba lagi selanjutnya, kok ini serius lagi ya? Kok tambah serius gitu? Ternyata mereka terinspirasi dan mau coba lebih baik. Like, ya udah kalau gitu, ini gue lagi ada misi yang lebih besar, mendingan semuanya join. Yang namain Kopi Panas itu mereka sebenarnya. Apa? Itu apa? Artinya apa? Really, I have to spill it out here. Kita ngopi-ngopi aja terus kamu put the name. Come on, pasti ada lah. Itu singkat, kan orang Indonesia paling bisa untuk apa ya? Singkatan-singkatan gitu. Kopi Panas apa? Pada ilfil loh semua loh. Udah cepat apa? Bukan aku yang buat, sumpah ya, bukan aku yang buat. Ini bukan mereka dia yang buat. Dia sama sekali nggak ngasih, dia malah nggak ngizinin tadinya. Udah, apa? Komunitas Prisia Nasution. Yang di silent. Itu kenapa ada di silent, di sensor-sensor gitu It's ya? them, it's not me. Oke. Yang penting apa, penggemar lah ya, penggemar. Kemudian ya berarti bersyukur juga ya punya penggemar, bukan yang cuman apa mengagumi kecantikan doang, ngagumin talenta doang, tapi mereka mau diajak bareng untuk berbuat sesuatu ya, sesuai dengan jiwa sosialnya Pia nih ya. Tepuk tangan dong. Nah, kalau banyak orang yang bilang, ayo kita berkunjung ke panti asuhan, ke anak-anak gitu ya. Terus kemudian di situ kita bisa berbagi main games, kita bisa nyanyi bareng, bisa ngasih sumbangan at the end of the day gitu. Itu kan kita seringkali saya dengar juga yang, ayo kita berbagi kebahagiaan. Jadi kita ke sana, kita menghibur mereka gitu kan. Nah kalau ODGJ pada saat kita datang ke sana, emang mereka akan terhibur gitu. Kebalik, ini yang serunya, kita tuh malah dihibur sama mereka. Kesana kan kita masih kaku-kaku nih awalnya. Iya. Gimana ya cara interaksi sama mereka? Nanti apa ya, gimana ya, apa segala macam. Nanti mereka ada yang datang ngobrol, nyanyi-nyanyi, kita nyanyi bareng. Kalau misalnya ada yang suka lihat instastoryku deh kemarin, di Instagramku juga udah aku save tuh khusus untuk bagian ODGJ. Ngobrol, nyanyi bareng, ntar kadang nyambung, kadang enggak, ketawa bareng. Itu tuh kayak kita tuh dikasih banyak sama mereka sebenarnya. Dengan kita cuman bawa sembako kecil apa segala macam, kita pulang tuh bawanya tuh banyak banget malah dari mereka. Benar-benar ada kemarin baru volunteer pertama yang ikut, dia bilang, gila ya Pi, gue nggak pernah ketawa selepas ini gitu. Kayak ya nonton komedi-komedi di TV, kadang-kadang kan mereka pura-pura gila ya gitu, terus kita ketawa aja gitu. Nah ini tuh benar-benar, you know, ketawa bareng, benar-benar yang kayak yang ini ketawa, akhirnya dia yang kayak, gue nggak pernah Pi, I cannot remember terakhir ketawa seperti ini tuh kapan. And it's okay. And it's To okay. laugh? Enggak, karena bukan it's okay to laugh, tapi it's okay. Kan banyak orang yang lihat orang gila gitu ya, ODGJ, kemudian kayak kita ngetawain mereka. Itu mereka nggak akan salah arti gitu, bahwa oh ini orang-orang datang ke sini buat ngetawain kita nih gitu. Kan Sebenarnya masa untuk kita nggak sensitif sih gitu? pernah ini ngetawain ketawa- teman-teman sendiri Oh, juga sering. nggak? Kan? Ya apa bedanya gitu, maksudnya di sini tuh jadi kayak tabu gitu yang kayak kita salah nggak ya ngetawain mereka atau nanti juga kalian diketawain kok sama mereka. Sama aja gitu, we laugh together intinya lah, kita tuh happy bareng aja udah. Oke. Nah, terus kemudian kalau yang tadi, yang satu juga saya pengen point out gitu, yang ternyata banyak ya orang yang nggak mau nyumbang cuman gara-gara selalu kayak ada
mikirin timbal balik gitu ya. Jadi kayak nyumbang itu kan seharusnya bukannya kita harus ikhlas ya. Kita ikhlas nyumbang, ya nggak usah minta didoain gitu. Memang udah keikhlasan kita nyumbang gitu. Iya. Emang banyak orang yang bilang, oh at least you know the data gitu. Banyak orang-orang yang saya nggak mau nyumbang karena percuma kalau orang ODGJ yang doain nggak bakal nyampe juga gitu. Itu Iya ada beberapa lah yang ngomong, tapi sebenarnya Tapi ya itu ada ya? Ada. Tapi juga nggak cuman itu sih, sebenarnya timbal baliknya juga ya misalnya lah ada scholarship buat si anak ini gitu. Nanti gedenya bisa bekerja di perusahaan kita gitu. Timbal baliknya kan ada. Nah kalau mereka kadang-kadang terus what's in it for us gitu. Jadi sebenarnya banyak banget yang ya terus gue nyumbang terus buat apa ya? Ya udah duit gue hilang aja gitu pada akhirnya. Jadi ya gitu deh. Oke. Jadi sebenarnya memprihatinkan sih dari sisi itu sih. Gak ada yang nyumbang, gak ada yang tahu tapi bukan pura-pura nggak tahu sih, kayak ini ada masalah tapi mungkin bukan masalah kali ya gitu. Jadi susah juga sih hidupnya mereka pada akhirnya. Oke. Orang gila ODGJ bisa sembuh apa nggak? Kan tadi udah dibilang nggak menular. Nggak menular. Tapi bisa sembuh nggak? Dan apakah genetik? Genetik udah pasti enggak, karena kan dia kecuali kayak misalnya mungkin terakhir dengan ada autistik, ada apa itu kan saya juga nggak paham apakah itu genetik atau enggak gitu. Tapi kalau gangguan jiwa sih nggak ada yang bayi baru lahir tiba-tiba oke, dokternya bilang ini dia mengalami gangguan jiwa. Gak ada kan. Mungkin dia gangguan jantung bisa gitu kan. Dia gangguan pernafasan mungkin. Tapi anak baru lahir gitu tiba-tiba habis nangis terus ketawa, gangguan jiwa. Kayaknya nggak ada sih. Masuk akal? Iya kan? Masuk akal. Oke. Bisa sembuh nggak sih? Oke, sembuh itu menurut mungkin dokter lah yang bisa memutuskan apakah dia sudah sembuh atau enggak gitu. Tapi apakah dia sudah bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri atau enggak, itu bisa diukur gitu. Oh gitu? Bisa, karena kan yang di jalan tuh kadang-kadang mereka nggak mau mandi, mereka nggak mau berpakaian gitu. Dikasih baju juga kadang-kadang, buat apa ya ini, drawback lagi gitu. Nah ketika mereka udah mulai bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri paling nggak gitu. Bisa bersih-bersih, sikat gigi, mandi, pakai baju, pakai alas kaki gitu. Itu sebenarnya udah bisa diajak interaksi dan udah bisa diberdayakan. Oh satu lagi juga stigma yang kalau kita nanti ke panti akan diserang atau enggak ya gitu. Iya, takut. Karena mereka pun yang baru didapetin di jalan nih gitu, yang masih nggak tahu kejiwaannya semana sih gitu. Itu akan dipisahkan juga dari pasien yang udah bisa interaksi sama kita gitu. Jadi apalagi untuk kita yang ngunjungin gitu, aman banget, nggak akan pernah diserang sama pasien ODGJ intinya. Jadi nggak usah takut kalau mau datang. Oke. Nah, ini pada mau datang dong ya? Ayo dong. Kita support Kopi Panas Foundation dong ya? Mulai sekarang kita semua jadi penggemar dia dong ya? Alah. Ini semua penggemar kan? Nggak kan, daripada kayak Roger Federer bikin Roger Federer Foundation gitu kan. Daripada pakai nama sendiri gitu kan. Awalnya juga gitu, Kak mau pakai nama Kakak? Enggak. So akhirnya ya udah Kak, Kopi Panas. Tapi kita harus ini nih, cari dalinya gimana ya nanti ya ngomongnya ya. Bilang aja ini isu-isu yang kita omonginnya kalau sambil ngopi bareng tiba-tiba we thought of it gitu. Terus kayak oke, akhirnya gitu. Di mana-mana orang punya yayasan tuh sesuatu yang luar biasa loh. Yang harus dibanggakan loh. Ini di ngerem, nggak mau pengen orang tahu gitu. Karena sebenarnya kan bukan buat akunya gitu. Aku tuh nggak mau dapat kredit nama dari mereka yang membutuhkan gitu. Kalau misalnya sekarang jadi linknya, I don't mind gitu. Tapi kalau misalnya dapat kreditnya justru aku, kayaknya nggak layak ya. Oke. Nah, ngapain sih capek-capek ngurusin kayak beginian gitu? Kan jadi pemain film sukses. Main pertama kali langsung dapat piala. Ya kan? Duit di mana-mana, di endorse terus. Iya, ini lagi curhat ya ngomong, tajir melintir. Lagi curhat tajir melintir gitu. Terus ngapain sih capek-capek begini? Nggak capek sih, capek sebelah mana ya coba kalau harus dipikir-pikir. Kalau lagi offer kita ketemu yang wah ini harus mikirin planning ke depannya 10 tahun lagi. Capek nggak? Cuma mikir doang, modal otak doang kan? Otaknya berlebih ya. Alright, Tia, thank you so much. Thank you. Prisia Nasution. Yang lebih penting itu menurut saya mencari guru yang ikhlas. Mencari mentor yang baik. Siapa itu guru yang baik dan mentor yang baik? Karena memang ujian buat belajar.
Dan ini dikuatkan juga oleh riset-riset bahwa untuk bisa mendapatkan level yang di atas itu, Masih semangat ya? Masih semangat? Masih. Oke. Orang yang berikut ini yang akan hadir di sini, kalau mungkin teman-teman tahu, dia itu doyan sekolah, doyan belajar. Nah, nggak usah pakai berpanjang-panjang lebar, teman-teman udah tahu semua. Please welcome Ahmad Fuadi. halo bro. Thank you, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya kalau reuni itu beberapa orang bilang dan menuduh saya, kamu tuh hobinya belajar dan sekolah ya. Kenapa begitu? Saya nggak bisa nyalain mereka juga ya. Orang itu kan hobi biasanya fotografi, hobi kuliner, ini sekolah hobi. Kenapa mereka tidak bisa disalahkan? Selama hidup saya sekolah 10 sekolah. Dari kampung kecil, lalu ke Jawa, lalu ke Singapura, ke Amerika, dan ke Inggris. Jadi wajar kalau mereka bilang saya doyan sekolah. Padahal teman-teman, saya nggak doyan sekolah. Hobi saya bukan sekolah. Ada yang lebih penting daripada sekolah. Ada yang lebih esensial daripada sekolah. Apa itu? Sekolah itu memang membuat kita jadi lebih pintar. Tapi untuk mendapatkan semua itu, yang pertama kita harus punya semangat jauh dari lubuk hati kita untuk belajar. Jadi jangan-jangan teman-teman merasa, wah saya ini sekolahnya cuma di sebuah gang. Sekolah saya gak zonasi. Jangan takut. Bahkan tidak sekolah jangan takut. Yang penting itu ada semangat belajar. Dan suatu ketika nanti ilmu yang teman pelajari akan membuat hidup kita lebih baik. Hauslah pada ilmu selalu. Yang lebih penting itu menurut saya mencari guru yang ikhlas. Mencari mentor yang baik. Siapa itu guru yang baik dan mentor yang baik? Saya punya satu contoh. Waktu saya dulu di sekolah di pesantren. Guru saya dan guru kami setiap pagi mengajar. Siang nanti mengajar juga. Malam kerjanya keliling asrama. Nepuk pundak kita. Nak, apalagi yang mau diterangkan? Dia bekerja 24 jam, 24/7. Lemburnya panjang banget. Kita penasaran, ini gajinya berapa ya? Jangan-jangan gede banget. Waktu itu kita tanya, gajinya berapa sih Ustadz? Gaji saya 0. Loh, gaji 0 bekerjanya luar biasa. Apa yang membuat dia bekerja habis-habisan mengajar kita? Ketika kita tanya, misi hidup saya mengabdi dengan berbagi ilmu. Teman-teman, lebih daripada sekolah, carilah guru yang ikhlas. Yang lebih penting lagi menurut saya daripada sekedar sekolah, adalah sebuah motivasi untuk mencapai penguasaan ilmu, mastery. Bukan mencari nilai, bukan mencari ijazah. Ijazah itu bisa robek, bisa rusak, bisa terbakar. Tapi ilmu yang meresap ke hati kita, yang masuk ke pikiran kita, akan kita bawa sepanjang hayat. Saya dulu SD pindah 3 kali. TK nggak lulus. Bukan karena saya nggak pinter ya, di kampung saya nggak ada TK. Lalu kemudian saya disuruh masuk pesantren sama ibu saya. Saya nggak mau awalnya. Tapi teman-teman, di pesantren saya mendapatkan sebuah pengalaman unlock. Membuka pikiran saya. Bahwa ternyata belajar itu melintas batas. Batas geografis, batas bangsa, batas bahasa. Semua batas kita tabrak untuk belajar, untuk mendapatkan yang terbaik. Dan orang-orang di kampung saya suka bilang, kami orang Minang sebelum merantau selalu dibilang, alam terkembang jadi guru.
apa yang kita baui, yang kita rasa, yang kita lihat, yang kita dengar, semuanya itu pelajaran. Ayat-ayat Tuhan untuk kita resapi. Belajarlah di mana saja. Jangan kecil hati kalau nggak mendapatkan sekolah yang luar biasa. Dimanapun Anda berada, motivasi belajar kitalah yang menentukan. Makanya kemudian banyak orang bilang bahwa pendidikan itu sebetulnya yang akan bisa mengangkat harkat, martabat kemanusiaan kita. William Fulbright bilang, education is a slow moving but powerful force. Pendidikan itu pelan, kadang-kadang nggak kerasa. Kita nggak tahu kita terdidik apa tidak. Tapi kalau kita jalani, dia akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa mendorong kita. Kalau kita ingin mengubah diri kita, belajarlah. Ingin mengubah negara kita, belajarlah. Karena ini adalah pintu perubahan. Dan teman-teman, saya yakin semua kita pernah punya satu profesi. Profesi pelajar. Dan selama menjadi profesi pelajar, jarang kita dikasih tahu bagaimana jadi pelajar yang baik. Jarang dikasih tahu teknik belajar. Learning how to learn. Padahal ini sangat penting dalam belajar. Saya mungkin sekolah di 10 sekolah, dapat beasiswa, 12 beasiswa, berkeliling ke berbagai negara. Mungkin belajar, cara belajar ini yang membedakan saya dengan yang lain. Apa itu cara belajar yang baik? Pertama, ajarkan ilmu ke orang lain. Ini riset loh teman-teman. Ada sebuah riset di Amerika dari Bjork Learning and Forgetting Lab. Dibuat 2 kelompok siswa, 1 kelompok siswa diberi pelajaran. Pelajari ini, siap-siap buat ujian. Kelompok siswa yang lain diberi perintah, pelajari ini, siap-siap untuk mengajarkan ke orang lain. Mereka diberi waktu yang sama, dan setelah itu dites. Ternyata hasil tes yang terbaik itu adalah kelompok yang siap untuk mengajarkan ilmu ke orang lain. Teman-teman, kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang luas, yang mendalam, yang everlasting, siap ajarkan ke orang lain. Bagi ilmu kita ke seluas mungkin. Cara belajar yang lain lagi adalah buatlah ujian itu untuk belajar. Bukan belajar buat ujian. Kadang-kadang kita belajar buat ujian. Ujian itu buat belajar, dia tools dalam belajar. Dan ini dari dulu di pesantren saya selalu diomongin, setiap kita mau ujian, ujian adalah pesta. Kami dihibur, dikasih makanan yang enak-enak, pokoknya dibikin kita bangga dan happy. Karena memang ujian buat belajar. Dan ini dikuatkan juga oleh riset-riset bahwa untuk bisa mendapatkan level yang di atas itu, kita perlu ujian. Jangan beban, jangan kemudian belajar buat ujian. Nah, yang mahasiswa mungkin juga sangat kenal dengan kebiasaan kebut semalam. Sampai ngepot-ngepot. Salah satu cara belajar yang baik, hasil penelitian bahkan lebih dari 100 tahun yang lalu, apakah efektif belajar kebut semalam? Apakah efektif belajar bertahap? Ternyata hasilnya orang yang kebut semalam, ketika besok ujian, ternyata nilainya lumayan. Dan happy, diulang lagi semester depan. Orang yang belajarnya bertahap, pelan-pelan, dikit-dikit, besok ujian. Ternyata nilainya, ya nggak jauh-jauh beda. Apa bedanya kemudian dengan orang kebut semalam dan yang bertahap, massing and spacing, orang yang belajar bertahap, diuji lagi, sebulan lagi, ilmunya masih nempel, everlasting. Dan inilah salah satu cara rahasia belajar, how to learn. Dan teman-teman, kapan kita belajar itu? Belajar itu selama ada oksigen masuk ke hidung kita, kita belajar. Nabi Muhammad bilang, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak kita di ayun-ayun ibu kita. Sampai kemudian kita dimasukkan ke liang kubur. Belajar itu sepanjang hayat. Dan sampai hari ini saya masih terus belajar teman-teman. Belasan buku sudah saya tulis. Tapi sekarang saya sedang belajar menulis biografi. Dan biografinya sudah terbit, Merdeka Sejak Hati. Dan saya sedang belajar menulis skenario. Karena belajar itu kebutuhan. Belajar itu adalah puncak kemanusiaan kita. Membuat kita punya harkat yang lebih tinggi daripada makhluk yang lain. Kalau di awal saya cerita kepada teman-teman, sekolah bukan segalanya. Tapi sekolah menurut saya tetap
tempat paling sistematis kalau mau belajar. Belajarlah di mana saja, bisa di sekolah, bisa di luar sekolah. Tapi yang paling penting teman-teman ingat, seperti guru-guru saya bilang, belajarlah ilmu yang baik-baik dan kita belajar itu untuk 3 hal. Pertama, membuat kita punya budi luhur. Kedua, membuat kita punya pengetahuan luas. Dan yang ketiga, untuk membuat kita punya pemikiran yang merdeka, yang bebas dari penjajahan-penjajahan pikiran yang lain. Merdeka sejak hati, merdeka sejak nurani. Terima kasih. Ada satu quote dari Mas Ahmad Fuadi ketika sharing di rangkaian yang on top Kampus Surocho. Tulisan lebih tajam dibandingkan peluru. Jadi kalau sekali lagi kita ketemu dengan guru yang pas, itu antara hati guru dan hati murid itu kayak ada wifi, bro. Thank you so much udah sharing. Terima kasih. Jadi sebenarnya kalau dalam belajar ya, itu yang penting materinya atau metodenya atau gimana? Nah, atau apa yang paling penting gitulah. Ini menarik ya. Dalam khasanah tradisi pesantren ada sebuah perkataan yang menarik. Materi itu penting, tapi yang lebih penting dari materi metodenya. Oke, pelan-pelan. Nah. Materi itu penting, tapi lebih penting lagi metodenya, caranya gitu. Iya. Oke. Cara penyampaian penting, tapi yang lebih penting lagi gurunya. Benar. Guru itu penting, tapi yang lebih penting lagi ruh guru itu. Kuncinya adalah ruh guru. Oke. Jadi kalau sekali lagi kita ketemu dengan guru yang pas, itu antara hati guru dan hati murid itu kayak ada wifi, bro. Iya, download upload ilmunya cepat, bukan cuma 4G, 5G, 6G. Oke. Makanya dalam tradisi pesantren lagi, itu menghormati guru luar biasa, ketemu cium tangan. Pokoknya menghormati luar biasa karena menjaga keterhubungan hati itu. Karena roh guru, spirit guru yang ikhlas itu, anak itu akan tumbuh, akan luar biasa tumbuhnya. Oke, nah kita nggak lagi cuman ngomongin guru di sekolah kan ya. Iya, Karena tadi kita lagi guru ngomongin guru kehidupan gitu Iya. kan. Bisa nggak kasih tahu ke kita semua gimana sih caranya mencari, kalau di dunia bisnis lebih banyak kita kenal sebagai mentor lah gitu ya. Iya, betul. Tapi kalau di kehidupan lah, bagaimana kita bisa mencari guru yang tadi, yang punya keikhlasan, yang rohnya baik, tulus, dan seterusnya itu gimana caranya? Jadi mencari guru itu kayak mencari jodoh juga ya. Ini repot karena yang hadir di sini semuanya jomblo ini. Jomblo ya. Mereka nyari pasangan aja belum bisa. Cari guru ya. Nah, ini apalagi nyari guru gitu. Iya, lanjut. jadi harus ada usaha. Kita nggak bisa duduk aja di sebuah tempat berharap guru datang. Guru itu dicari, ilmu itu dicari. Makanya bahasa Arab itu murid itu tolib. Tolib itu yang mencari, yang meminta. Oke. Nah, guru juga kita cari. Di mana mencarinya? Kalau bus itu nyari bus di stopan bus, bukan di stopan kereta. Iya. Artinya cari di tempat biasa guru berkumpul, sekolah ada, atau tempat orang belajar. Kita tahu tempat-tempatnya, hubnya. Nanti suatu ketika dari ngobrol-ngobrol akan ketemu. Oh ternyata ini ya mentor saya. Oh ternyata ini guru yang pas. Memang ada orbit guru-guru itu. Iya. Kalau dalam sufi itu seperti itu juga katanya. Nah, bagaimana kita aktif kemudian berjejaring mencari, di mana ya kalau belajar ini? Oh, di mana ya kalau sekolah ini? Atau gimana ya kalau saya ngobrol diskusi tentang ini? Harus ada effort. Oke, jadi ya masuk akal ya. Soalnya kalau kita pengen temenan sama orang-orang yang belajarin organisasi. Ya. Ya berarti kita masuk ke komunitas, ke organisasi. Benar, kita pengen aktif di bedah buku misalnya. Ya Ya. kita gabung dengan komunitas yang sering melakukan bedah buku gitu ya. Betul. Gitu. Nah, terus kemudian kalau yang selalu banyak orang kalau tahu Ahmad Fuadi itu adalah beasiswa, Mel. Ya. Itu udah novel sama beasiswa, ya kan? Emang beasiswa tuh banyak ya? Kok kayaknya gampang banget sih dapetin beasiswa? Jadi gini, beasiswa kalau gambaran saya Ya, kayak buah mangga di musim mangga. Dan kita lewat depan pohon mangga di musim mangga. Itu buahnya kan bergelantungan ya, kayak di surga gitu ya. ya. Emang pernah ke surga? Ya gitu gambarnya. Oh, oke. Jadi di surga cuma ada buah mangga doang ya? Dan buah yang lain-lain gitu Oke, ya. makin nggak penting. Ya, Terus lanjut.
Itu buah itu bergelantungan di mana-mana sampai ada yang jatuh, nggak ada yang ngambil gitu. Nah ada orang lewat pohon mangga, aduh saya pengen mangga, enak nih mangga. Tapi ngomong doang. Itu nggak ada hasilnya. Mangga nggak terbang ke tangan dia. Tapi orang yang lewat kemudian grab the mango, itu yang dapat. Nah beasiswa itu kayak itu banyak bergelantungan di mana-mana. Tapi orang sering bilang, aduh saya pengen dapat beasiswa deh. Iya. Tapi nggak ada action. Padahal untuk dapat beasiswa itu prosesnya panjang. Mau dapat beasiswa tahun 2020, mulainya 2019, setahun sebelumnya ditarik mundur. Karena ada proses yang panjang. Dan kedua yang penting juga, beasiswa itu bukan didesain buat orang yang pinter aja bro. Kenapa saya bilang bukan buat yang pinter? Saya punya banyak teman pinter-pinter bro. IPK-nya 4, nggak ada ya, 4,0. Oke, iya. Susah nih ngomong sama orang pinter, kena jebakan Batman-nya semua nih. Tapi nggak dapat beasiswa. Iya. Ada teman yang biasa aja, dapat beasiswa lagi. Kenapa? Karena dia usaha tadi. Grab the mango, dia menyiapkan dirinya setahun sebelumnya, melakukan semua proses, nggak dapat diulang lagi, dapat beasiswa. Dan beasiswa memang banyak bidangnya, bukan hanya akademis. Ada beasiswa untuk pemusik. Wah cuma pinternya nyanyi gitu ya, nilai biasa aja, bisa ada beasiswanya. Beasiswa buat atlet ada. Jadi banyak ragam beasiswa, bahkan beasiswa nggak mengenal umur. Orang mikir, aduh beasiswa buat S2 aja kali ya. S3 ada beasiswa, habis S3 ada lagi postdoc. Habis postdoc ada lagi segala macam beasiswa. Durasinya juga beragam bro. Bukan hanya berpikir 2 tahun nih, pusing nih harus belajar terus. Ada beasiswa cuma 2 hari. Ada yang 2 minggu. Ada yang sekian bulan. Beasiswaan. Beasiswa benar KW. nih, tapi short. Very short. Jadi maksudnya programnya 2 tahun tapi dibayarnya cuma 2 hari gitu. Nah itu gawat itu. Oh, itu gawat itu. Bukan gitu kan? Bukan. Oke. Ada yang cuma harian karena memang dia sangat spesifik dan memang disiapkan hanya segitu. Ada yang sangat panjang. Jadi kita bisa milih. Dan beasiswa ini memungkinkan orang-orang yang punya semangat belajar luar biasa, tapi nggak punya duit, bisa terbang ke segala penjuru dunia. Tadi kalau orang ngomongin Ahmad Fuady itu beasiswa kemudian novel, ya kan? Mungkin udah pernah disampaikan juga deh. Kenapa nulis novel? Menulis novel itu awalnya nggak sengaja ya. Saya sedang galau gitu ya, mencari cara untuk bisa memenuhi nasihat guru saya. Guru saya bilang, kamu berada di mana saja tapi mencobalah membawa manfaat buat lebih banyak orang. Wah saya waktu itu nggak merasa bisa, nggak punya banyak duit bagi-bagi, nggak punya banyak kekuasaan untuk ngapain gitu ya. Cuma bisanya nulis. Nah nulis ini nulis apa? Yang kira-kira efeknya bisa banyak. Salah satunya yang saya lihat menulis buku populer yang bisa diakses banyak orang. Dan salah satunya novel. Dengan novel ada pesan yang kita sampaikan, simple tapi bisa dibaca banyak orang dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi sedang pencarian dan pencariannya berlabuh di novel. Novel ya. Dan nggak ada regret sama sekali ketika, ya of course lah sekarang ini udah bestseller. Tapi dulu ketika nulis novel pertama kali, kebayang nggak sih bakal tajir melintir kayak sekarang gini? Alhamdulillah. Dulu nggak kebayang juga ya akan bagaimana berarti kejawab nasibnya. tuh. Berarti sekarang dia tajir melintir. Hei, kita itu berdoa diaminin, amin. Gitu ya. Oke. Ada satu quote dari Mas Ahmad Fuady ketika sharing di rangkaian yang on top kampus Roadshow. Itu apa? Pensil tulisan lebih tajam dibandingkan peluru. Ya, ini saya mengutip juga dari penulis-penulis lain ya. Dia bilang tulisan lebih kuat daripada peluru. Lah bagaimana mungkin? Peluru itu kalau kena orang luka loh. Ya, bisa mati lagi kan. Tulisan apa kekuatannya? Ternyata kalau peluru bisa mematikan, tulisan menghidupkan bro. Kalau peluru in split second bikin orang mati dan selongsongnya ada di badan orang entah di mana. Tulisan nggak mati. Begitu dibaca satu orang, bisa dibaca orang lain, bisa dibaca orang lain lagi. Begitu penulisnya meninggal, bukunya masih terus hidup, dia melintas zaman. Dan dia bisa banyak turunannya. Jadi karena itu dia punya kekuatan luar biasa. Karena tulisan itu yang terjadi adalah sebuah interaksi yang sangat intimate antara penulis dan pembaca. Membaca itu nggak bisa disambi loh. Orang dengar musik bisa sambil nyetir, bisa sambil mandi-mandi.
Baca lambi mandi gimana kan? Baca itu konsentrasi melihat dan itu terjadi transformasi, terjadi perpindahan ide yang luar biasa. Dia seperti peluru masuk ke kepala dan jiwa orang. Oke, my last question. Kenapa udah berhasil nulis novel, tiap kali nulis novel pasti sukses, kenapa sekarang capek-capek belajarin nulis biografi? Suka belajar, bro. Oh ya, tadi udah dibilang ya. Jadi Suka gini, belajar. menurut saya ilmu itu, alam itu terkembang jadi guru kan. Kita belajar lagi apa yang kita belum bisa. Dan menurut saya menulis biografi itu adalah menghargai kehidupan-kehidupan orang yang selama ini nggak diketahui oleh siapapun. Tapi berguna buat banyak orang. Jadi saya sekarang belajar pada orang yang lebih pintar, ke mentor-mentor, ikut kursus juga. Sambil terus menulis, udah terbit nih satu dan sekarang dalam proses menulis yang lain lagi, biografi. Hati-hati gue bikin biografi Billy Boon nanti. Oke, pemirsa di rumah, follow Twitter dan Instagram saya dan langsung ke Twitter dan Instagram untuk lihat postingan mengenai episode kali ini. Dan kemudian silakan di komen ya, quotes yang paling menarik dari Prisia Nasution dan juga dari Ahmad Fuadi dan kasih tahu kenapanya. Ya, kenapa Anda suka dengan quotes dari mereka berdua ini. Dan menangin 2 buah kacamata dari Optixis. Oke? So, semoga tayangan ini bermanfaat. Until next month, be inspired, I'll see you on top. Thank you so much, man. Terima kasih. Thank you. Sekarang saya mau ngajak semuanya untuk ketawa bersama. Boleh? Boleh. Pemanasannya. Jadi kalau sekali lagi kita ketemu dengan guru yang pas, itu antara hati guru dan hati murid itu kayak ada wifi, bro. Iya, download upload ilmunya cepat. Metro TV, knowledge to elevate.